Selamat siang sahabat Warta Kota. Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kementerian Koordinator Pangan melakukan penyegelan sejumlah objek wisata dan proyek perumahan di kawasan Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada pada Kamis 13 Maret 2025. Penyegelan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik dan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan di Gunung Gelis, tepatnya di Gunung Gelis Golf and Resort dan salah satu proyek milik perumahan mewah Sumarekon Bogor. Nah, usai penyegelan di Sumarekon, Menteri Hanif dan Menteri Zulhas melakukan penyegelan sejumlah objek wisata di kawasan Puncak. Penyegelan ini dilakukan seiring dengan banjir besar yang melanda kawasan Bekasi pada 4 Maret 2025 yang lalu dan juga di Jakarta pada hari yang sama. Nah, Gunung Gelis dipilih sebagai tempat untuk penertiban bangunan yang melanggar perizinan karena Gunung Gelis merupakan hulu dari Das Bekasi atau daerah aliran Sungai Bekasi yang menjadi biang kerok penyebab banjir. Begitupun dengan Puncak yang merupakan hulu dari Das Ciliwung yang menjadi biang kerok penyebab banjir di Jakarta. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Menteri Koordinator, Menko, Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik memimpin penyegelan sejumlah objek wisata dan proyek perumahan di Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 13 Maret 2025. Salah satu objek yang disegel adalah Gunung Gelis Golf Resort di Jalan Pasir Angin, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja. Objek wisata olahraga ini disegel karena melanggar aturan terkait pengelolaan lingkungan hidup di hulu daerah aliran sungai, Das, Bekasi. Hal ini berdampak pada terjadinya banjir bandang di Bekasi pada Selasa, 4 Maret 2025, lalu. Pantauan wartakotalive.com, rombongan Menteri Hanif Faisal tiba di Gunung Gelis Golf Resort sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sekira pukul 9.40 WIB, rombongan Menteri Zulkifli Hasan tiba di lokasi. Setelah berkoordinasi sebentar, kedua menteri langsung menuju papan plang yang telah disediakan di depan kantor Gunung Gelis Golf Resort. Zulkifli Hasan lalu memimpin pemasangan papan plang penyegelan bersama Hanif Faisal. Gunung Gelis. Oke, kuat. Jadi mundur dulu Pak. Apa yang mundur? Bareng-bareng Pak. Yang depan dulu, handphonenya turun dikit. Pertama, kalau ada pertanyaan, belum Menko Pangan kok ikut-ikut gitu ya, ya kan? Nah, pangan itu ada backward, ada forward. Pangan bisa swasembada kalau lingkungannya bagus. Tapi kalau datang banjir bandang ya Bekasi, Bogor habis sawahnya kan? Nah, karena hulu ini pusatnya kan, jadi sangat tergantung kepada lingkungan, dan lingkungan itu di bawah koordinasi Menko Pangan, lingkungan, kehutanan gitu. Jadi memang tupoksi tugas kita. Nah, yang kedua, era pemerintah sekarang kalau kita ingin maju ya memang semua aspek harus kita benahi. Ya, poin penting itu adalah clear and clean government. Ya, mulai perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan itu menjadi sangat penting. Nah, Menteri Lingkungan menemukan terutama daerah Puncak ini termasuk Gunung Gelis ini
Itu kan hulunya Cikeas. Nah, ini gambarnya. Ya. Ini masuk puncak ini. Gunung Gelis, hulu Cikeas. Hulunya ini. Jadi kalau di sini jadi rumah semua, kalau di sini sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya di sini ya habis lah. Karena ini kan hulu kan, gunungnya di sini. Nah ini yang mesti benar dilihat. Nah menurut lingkungan Menteri LK setelah diadakan penelitian banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah pelanggarannya apa silakan. Masih Pak Menko izin, masih jadi sesuai dengan arahan Pak Menko. Jadi kejadian banjir itu membuat kita melakukan evaluasi total terkait landscape yang ada di Das Bekasi. Das Bekasi itu seluas 145.000 hektar ya. Dan kita hari ini ada di segmen puncak seluas 28.000 hektar. Jadi ini terjadi perubahan tata ruang yang cukup signifikan. Dari 28.000 itu dulu ada 12.500 yang merupakan daerah dengan fungsi perlindungan ekosistem di bawahnya dan kawasan bencana. Hari ini tahun 2022 maka dirubah menjadi pemukiman, perumahan, kemudian pertanian dan industri tambang. Jadi ada tambang di hulu ini. Padahal hulu ini kata Pak Menko tadi menjadi demikian penting. Bapak Presiden ingin kita semua menuju Indonesia Maju 2045. Nah, landasan yang paling penting lingkungannya harus kokoh sehingga Pak Presiden sesuai dengan laporan Bapak Menko ke Pak Presiden ingin menegakkan aturan ini tanpa pandang bulu. Jadi sekali lagi beliau menyampaikan tanpa pandang bulu sehingga dengan demikian maka kita lakukan langkah-langkah evaluasi terkait penggunaan landscape di atas ini. Dari 145.000 hektar maka hutannya hanya 4.000 hektar atau 3,35%. Padahal hutan itu minimal harus 30%. Sehingga menurut kita dan Pak Menko ini area harus dilakukan evaluasi total. Langkah-langkah secara sistematis dan struktural untuk mengembalikan fungsi das hulu menjadi sangat penting. Jadi dari 28.000 hektar inilah maka ada 145.000 yang menjadi tanggung jawab das hulunya ini. Sehingga das hulu harus kembali. Dengan langkah-langkah pelakukan pengawasan hari ini dilakukan oleh Pak Menko. Selanjutnya teman-teman pengawas dan para ahli akan meneliti dengan detail langkah-langkah apa yang harus kita lakukan terkait dengan landscape ini. Jadi mungkin itu yang kita lakukan. Setelah ini kita kemana? Setelah ini ke Sumarekon, Pak. Ini villa yang gede itu, Pak. Ya. Oke, terima kasih ya. Baru kesini lagi gunung-gunung udah jadi berubah semua rumah. Ini di puncak loh, Pak. Ini Pak Deputi Kak Kom. Siapa? Bu, Kangkung juga. Iya, udah warnanya ini mangrove, Pak. Ini udah aman ya, Pak? Mangrove. Mangrove kemarin Bapak udah itu ya, Pak? Ya, udah ada perbaikan sedikit ya. Iya. Karena di Perpesnya kan padatnya untuk Ada di ya, Bapak udah. Ini nambah lokasi, Pak, Bapak. Jadi Pak Provinsi kan nambah juga, Pak. iya nanti kita lanjut ya. Kita selanjutnya ke LH Ibu. Iya, Bapak kan dijawab surat Bapak nanti Terus habis ditembuskan ke ini ya Pak Menko ya. Iya, Pak. Tadi yang tadi. Jangan lupa subscribe ya.